Perang Rusia dan Ukraina telah memasuki bulan ke-9, tetapi hingga kini belum ada pembicaraan mengenai gencatan senjata antara para pemimpin kedua negara. John Hearst, mantan Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Ukraina dan Direktur Senior dari Pusat Rahasia Dewan Atlantik. Namun sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk selalu mengikuti channel ini dengan cara subscribe. Mengatakan gencatan senjata merupakan hadiah untuk Presiden Rusia Vladimir Putin, sehingga keduanya lebih cenderung memperpanjang konflik daripada mempersingkatnya. Karena Rusia kalah di medan perang, setiap gencatan senjata hipotesis secara objektif adalah hadiah untuk Putin. Tidak ada keraguan bahwa salah satu alasan utama mengapa Ukraina menentang gencatan senjata apapun adalah karena hal itu akan memberi Rusia kesempatan untuk berkumpul kembali sebelum melanjutkan operasi militer pada waktu yang dipilihnya, tambahnya. Jika Kremlin benar-benar berniat menemukan jalan keluar yang menyelamatkan muka dari perang yang dimulainya, maka mungkin solusi diplomatik dapat ditemukan. Saat ini orang-orang di Moskow tidak menunjukkan tanda-tanda mereka serius membatalkan pertempuran melawan demokrasi Ukraina. Tidak ada keraguan dalam pikiran saya, sama seperti tidak ada keraguan dalam pikiran para pembuat kebijakan Ukraina, bahwa terlepas dari kegagalan militernya, tujuan Putin tetap seperti semula, untuk memiliki kontrol politik yang efektif atas Ukraina, jelas Hearst. Sampai para pengambil keputusan yang sebenarnya di Moskow menunjukkan kesediaan untuk menerima kenyataan bahwa Ukraina memiliki hak untuk hidup aman dalam batas-batas yang diakui secara internasional. Hearst mengatakan setiap pembicaraan tentang penyelesaian negosiasi berpotensi muncul skeptisisme. Saya yakin ada orang-orang dari kalangan tertentu di Rusia yang ingin melihat akhir dari perang ini, katanya. Tapi tidak ada pernyataan pasti yang datang dari tingkat atas pemerintah Rusia. Tidak ada apa-apa tentang ini dari Putin atau dari siapapun di sebelahnya, hanya desas-desus dari orang-orang di tingkat bawah dan dari media Rusia. Di Kyiv, saran bahwa Putin siap untuk bernegosiasi untuk mengakhiri perang dipandang sebagai upaya terselubung yang buruk untuk mengulur waktu dan menabur perpecahan. Selama 3 bulan terakhir, tentara Ukraina telah mengusir pasukan pendudukan Rusia dari wilayah Kharkiv dan telah membebaskan ibu kota wilayah Kherson. Bahkan dengan mendekatnya musim dingin, prospek keberhasilan serangan balasan lebih lanjut di daerah yang masih diduduki di selatan dan timur negara itu tetap tinggi. Rusia memimpikannya negosiasi, karena pihak yang kalahlah yang meminta negosiasi, kata Anton Gerashchenko, penasihat Kementerian Dalam Negeri Ukraina. Putin ingin Crimea tetap menjadi miliknya, dia ingin wilayah lain yang telah direbut Rusia tetap menjadi miliknya, dia ingin sanksi barat dicabut, dan dia ingin tidak ada ganti rugi yang harus dibayarkan, tambah Gerashchenko. Tapi apa gunanya negosiasi seperti itu ke Ukraina, yang memenangkan perang di medan perang? Tekad Kyiv untuk melanjutkan perjuangan bukan hanya masalah keadilan, tapi juga kelangsungan hidup. Jumlah prajurit dan wanita Ukraina yang terbunuh dan terluka selama perang diperkirakan mencapai puluhan ribu, jumlah korban sipil juga tinggi,